Ini kami Pers Indonesia sedang berada di Desa Subur, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Dalam rangkaian acara Musrembang Desa Subur tahun anggaran 2024. Izin Pak Kades ini, terutama khusus untuk Pak Kades yang pertama, mendengar hasil dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa Subur tahun anggaran 2024 ini terkhusus permohonan ajuan dari masyarakat tentang tadi benteng, kebutuhannya tentang bronjong. Kira-kira Pak Kades menanggapi hal ini tadi seperti apa dan harapan Pak Kades untuk terlaksananya permohonan masyarakat tadi? Silakan Pak Kades. Terima kasih Pak. Ya, terkait dengan benteng Sungai Silo yang sudah kami ajukan ke pihak PUPR Kabupaten, bahkan sudah kami ajukan proposal ke Dinas PUPR Kabupaten Asahan dan dilengkapi dengan permohonan masyarakat, tanda tangan masyarakat terkait Sungai Silo yang sudah menggerus benteng yang mungkin posisinya sangat mengkhawatirkan. Ya, harapan kami sebagai perangkat desa kepada pemerintah mengharapkan supaya permohonan bronjong kami itu dapat segera terrealisasi, karena kalau mengingat saat banjir itu sangat mengkhawatirkan, dan dikhawatirkan juga benteng sungai tersebut jebol dan sangat fatal. Jadi harapan kami khususnya kepada pemerintah provinsi ini, mohonlah untuk segera bisa menanggapi apa yang menjadi permohonan kami, terutama sekali permohonan dari masyarakat tersebut. Ya. Izin Pak yang mewakili dari PUPR Kabupaten Asahan tentang hal ini tadi, kebutuhan bronjong yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk menahan arus air menerjang benteng. Apa kira-kira tanggapan dari Bapak? Silakan Pak. Kami sudah menerima proposal dari Desa Subur sebagai PT PUPR untuk Kecamatan Air Joman. Kami sudah tinjau lokasi di dusun tersebut, dan pada waktu meninjau juga Pak Camat tadi meninjau beserta jajaran kecamatan. Jadi proposal tersebut sudah kami masukkan ke bidang, kami teruskan ke bidang sumber daya air Dinas PUPR. Mungkin kemungkinan besar proposal itu harapan kami juga proposal tersebut dimasukkan untuk pengajuan pembangunan bronjong ke Badan Wilayah Sungai II yang berwenang untuk menangani erosinya bantaran pinggiran Sungai Silo yang ada di dusun Desa Subur. Mungkin itu saja mungkin gambaran yang saya minta dan bisa sampaikan Pak, karena sifatnya kan karena itu wilayah BWS 2 memang harus ditangani BWS 2. Supaya kami berharap juga dengan adanya liputan ini dari provinsi atau pusat bisa mendengar dan cepat menanggapi usulan pembangunan bronjong di Desa Subur yang sudah erosi bantaran Sungai Silo yang sudah mendekati benteng. Itu saja mungkin bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih banyak Pak. Salam sehat dan sukses selalu Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Rahman ya Rahim. Tuhan yang Maha Pengasih yang tidak pernah pilih kasih, Tuhan yang Maha Penyayang, sayang tak terbilang. Allahumma ya Ghafur, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunkanlah segala dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapak kami, dosa para orang-orang yang pernah berbuat baik
orang yang pernah memberikan pendidikan kepada kami. Yang saya hormati Bapak Camat yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekcam Kecamatan Erjoman. Hormat yang sama kepada tim desa ya, yang juga hadir, kemudian dari Dinas PU Kecamatan Erjoman, kemudian dari Dinas Peternakan juga sudah hadir di tengah-tengah kita, kemudian dari Dinas Pertanian Kecamatan Erjoman juga sudah hadir, kemudian dari Puskesmas ya, ada Bu Ratna dan kawan-kawan. Kemudian hormat yang sama kepada Bapak Ketua BPD atau yang mewakili. Kemudian hormat yang sama kepada Bapak Ketua PM ada yang mewakili. Kemudian dari Babinsa yang baru saja hadir, Pak Barus. Kemudian hormat yang sama kepada Bapak Ketua Intan Desa Subur, Bapak Kepala Dusun, tim penggerak PKK Desa Subur, kader Posyandu, kemudian dari pendidikan dari SD Negeri 013852 dan 013859 hadir, kemudian dari pesantren Khairul Mukminin, dan juga hormat yang sama kepada para bapak hadirin yang hadir pada sore hari ini, dan tak lupa rekan saya ya yang saat ini sedang meliput acara musrembang kita. Mudah-mudahan ini dilihat langsung oleh Bapak Bupati Asahan. Ya, Bapak dan Ibu, yang pertama terima kasih atas kehadirannya karena sudah dapat hadir datang memenuhi undangan terkait dengan musrembang musyawarah pembangunan desa untuk tahun 2024. Bapak Ibu, seperti biasa, apa nanti yang akan kita musyawarahkan, apa nanti yang kita usulkan, tentunya tidak jauh dari apa yang sudah kita musrembangkan di tahun 2003. Mungkin usulan-usulan yang selama ini sudah kita cover ya, kita bungkus sebagai dokumen desa, mungkin ada ataupun masih banyak lagi yang belum terrealisasi ya. Mungkin dari sekian jenis usulan, baik dari fisik, dari pertanian, dari kegiatan-kegiatan yang lain, mungkin dari berapa poin yang kita usulkan 2003, palinglah berapa persen yang sudah tercover untuk dikerjakan di 2022. Nah, kemudian di 2003 juga kita bakal nanti yang kita usulkan musrembang tahun lalu mungkin akan tercover juga di tahun 2023 ini. Cuman pekerjaannya kita belum tahu, ya kan? Yang jelas sudah ada bocoran, ada beberapa titik untuk desa Subur ini bakal dibangun. Yang pertama, pesan Pak Camat adalah di tujuan kita melakukan musrembang ini untuk membuat suatu usulan yang sangat prioritas agar di tahun depan pembangunan merata di desa kita. Dari sebelumnya yang sudah disusun oleh Musdus, musyawarah khusus dusun, kalau bisa hasil dari musyawarah dusun tersebut itulah cari pilih yang prioritas. Artinya apa? Pilihlah yang untuk kepentingan bersama, jangan untuk kepentingan kelompok ataupun pribadi maupun golongan. Jadi untuk kedepannya setelah selesai dari Musdus, kita lanjutkan dengan musrembang di desa.
Nanti hasil dari musrembang desa ini itu yang sudah sangat P1. Artinya apa? Itulah sangat yang paling diharapkan dan dibutuhkan di desa tersebut untuk pembangunan kita. Dan nanti kecamatan bisa kita seleksi lagi agar terrealisasi oleh kabupaten. Dan usulan saya, kalau bisa, yang namanya tokoh masyarakat itu tidak terlepas dari anggota dewan yang ada di dapil ini. Jadi kedepannya tahun 2024, kalau bisa nanti musdus ataupun musrembang diundanglah para anggota dewan yang ada di desa Joman di dapil 2 ini. Dengan ini musyawarah rencana pembangunan desa subur untuk tahun anggaran 2004 kami buka. Baik, saya hanya memberikan strategi saja. Ini tadi yang selama ini adik-adik kan tidak dilibatkan dalam persoalan pemerintahan desa, baik dari musyawarah, kegiatan-kegiatan desa lainnya. Inilah tujuannya tadi itu dibentuk dengan nama Forum Anak Desa, atau gugus tugasnya itu desa layan anak, seperti itu di tingkat kabupaten, di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan pusat itu ada. Jadi menurut peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2021 sudah tegas pemerintah pusat mengatakan bahwa kabupaten, kota, kecamatan dan desa wajib membentuk desa layak anak dan perempuan. Jadi kalian inilah cikal bakal yang akan meneruskan orang-orang tua kamu yang ada di sekeliling kamu ini. Jadi sejak dini kalian akan dididik. Begini loh pemerintah desa dengan musyawarah, kegiatan-kegiatan yang sifatnya membangun. Seperti biasanya, ngerti saya yang di Pak Tumbal, kalau salah di sana Pak Tumbal ya. Biasanya setiap ada dana yang masuk ke salah satu titik, macam dalam belur, ya kan? Di sana harus di tembok penantangan. Biasanya bisa juga diambil dari itu juga, namanya dana pendukung ya Pak, itu ya. Dia harus di tembok penantangan Pak, ada sekitar berapa meter gitu, supaya apa? Tapi dari dana itu juga, cuma nanti volume rapat betonnya berkurang, nggak pula. Nggak bisa dari dana desa Pak, ya juga Pak Des. Ya kalau memang nanti cukup dari dana desa, kita nggak tahu juga bulan mana ini nanti dana desa cairnya, tapi kan nggak tahu ya kan. Kalau duluan itu dikerjakannya, berarti setelah dicor beton dari pemerintah baru kita susul. Maunya sebelum dicor beton itu sudah ada kan itu. Jadi kalau nanti muncul dana desanya duluan dana desa, kalau nanti kita rapatkan memang ada dana untuk ke sana, ya kita bangunkan dulu Pak, ya kan. Baru nanti masuk rapat beton kan itu. Tapi yang seperti biasanya semuanya 200 juta deh kan, 200 juta, dapat berapa meter dia? Dipotong lah untuk dana pendukung tadi untuk tembok penantangan, baru lebihnya itu dapat berapa meter, berapa betanya gitu. Dan itu pun kami berharap coba dulu ditengok di operator dalam musrembang ini, usulan itu apa ada dia usulan langsung bisa dimasukkan melalui ini operator ke provinsi. Kalau ada dimasukkan aja Pak Operator ya, untuk usulan pembangunan Bronjong Dusun 5 ya, Dusun 5 bantaran Sungai Silo.